Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli yang rahmati Allah, bersyukur sekali pada kesempatan kali ini masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk mentaubati dosa-dosa kita di masa lalu dan memperbaiki amalan kita di sisa umur kita yang akan datang. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, sahabat beliau, serta umatnya yang istiqamah mengamalkan sunnah-sunnah beliau, membaca sirah perjalanan hidup beliau, meniti jalan-jalan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, sahabat asli, masih dalam pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang pada kesempatan kali ini atau di kesempatan yang sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa dampak buruk yang dihasilkan dari sebuah cinta yang buta, al-ishq atau ishqus suwar menurut bahasa Ibnu Qayyim, yang banyak memberikan dampak-dampak negatif bagi seseorang. Bahkan di antara dampak negatifnya adalah seseorang akan kehilangan akal sehatnya apabila ia dikuasai hatinya oleh cinta yang tidak dibenarkan tersebut, sehingga ia bisa melakukan apapun, ia bisa menutup mata dari segalanya, dari kekurangannya, dari aibnya dan lain sebagainya, dan itu menghilangkan akal sehat yang bahkan kata Imam Ibnu Qayyim bisa lebih buruk dari binatang sekalipun. Baik, kita akan masuk di pasal yang baru di halaman 499. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, faslun wal 'ashiqu lahu thalathu maqamat. Orang yang mencintai itu ada 3 kedudukan, maqam. Pertama, maqam mubtida'. Maqam yang pertama adalah pemula, kira-kira gitu ya. Wa maqam mutawassut, kemudian ada yang intermediate ya, atau yang pertengahan gitu ya gitu. Yang selanjutnya ada yang sudah puncaknya gitu ya. Maqam intiha ya. Fa amma maqamu ibtidaihi, adapun kondisi atau kedudukan pertamanya adalah pemulanya adalah fal wajib alaihi fihi mudafa'atuhu bi kulli ma yaqdiru alaihi. Di kondisi atau tempat atau kedudukan pertama ini, apabila seseorang itu ya, atau maka yang wajib dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan penyakit asyq ini adalah dengan mencegahnya, mudafa'atuhu, melawannya, gitu ya. Bikulli ma yaqdiru alaih, dari dengan semua yang ia miliki, kemampuan yang ia miliki. Idza kana al-wusulu ila ma'syuqihi muta'adziran qadran aw syar'an. Apabila kemungkinan untuk sampai kepada yang ia cinta itu muta'adziran syar'an, qadran aw syar'an. Baik secara takdir atau secara syar'i memang nggak sampai orang ini ke seseorang yang ia mau cintai itu. Maka lebih baik di awal dia cegah, di awal dia tahan, di awal ia mencukupkan diri di situ ya. Fa in ajaza an dzalik, kalau ia tidak mampu,
wa aba qalbuhu illa safar ila mahbubihi, dan hatinya enggan untuk melakukan atau mencegah atau menjauhinya, maka bahkan mendorong untuk pergi kepada yang dicintainya itu, wa hadza maqamu tawassut wal intiha. Berarti dia sudah langsung masuk ke posisi ke pertengahan dan akhir. Fa alaihi kitmanu dzalik. Maka kalau bisa dia mampu sembunyikan itu. Wa an la yufshiyahu ilal khalq. Jangan malah disebar. Ya, jangan malah disebar, dibuka. Ya, ke aib ini, ya, aibnya malah disebar, dibuka itu ya. Wala yushabbibu wala yushabbiba bi mahbubihi wa yahtakku bainan nas. Juga jangan disengaja kemudian diberitakan kepada orang-orang gitu ya. Fa yajma baina syirki wa dzulm. Yang dengannya dia mengumpulkan dua kejahatan sekaligus, dua keburukan, yaitu kesyirikan dan kezaliman. Fa inna dzulma fi hadzal bab min a'zami anwa'il dzulm. Karena kezaliman bab ini adalah kezaliman yang besar. Wa rubbama kana a'zamu dararan 'ala al-ma'syuq wa ahlahu min dzulmihi fi malihi. Bahkan mungkin bisa lebih parah kezalimannya daripada mengambil harta orang yang dicintainya ini. Fa innahu yu'aridul ma'syuq bitahattukihi fi 'ishqihi ila wuqu'in nasi fihi. Karena dengan ia melakukan tadi, ia dengan sengaja mengajak atau menyeret orang yang ia cintainya untuk supaya jatuh kepada hak-hak orang-orang yang berkenaan dengan dia. Wanqisamuhum ila musaddiqin wa mukadzib. Yang nantinya akhirnya orang-orang yang dapat berita tentang itu akan terbagi dua. Dia percaya kabar itu atau tidak mempercayai. Ya ini kan sampai kepada, nah, orang ini beneran misalkan suka atau pacaran sama fulana atau ini. Sehingga orang itu terbagi dua dengan kabar-kabar itu. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Baik. Eh wa aktsarun nas yusaddiqu fi hadzal bab bi anna syubha. Karena kebanyakan manusia yang bagian orang yang mempercayai kabar itu, dia akan percaya bahkan dengan kabar yang sangat sedikit sekali. Gitu ya. Kabar burung aja gitu langsung kayak, "Oh, beneran beneran," gitu kan misalkan. Karena itu eee, sebuah aib dan kemaksiatan yang harus ditutup sebenarnya. Sehingga orang akan percaya bahkan dengan bukti-bukti yang sangat sedikit sekali. Baik. Wa idza qila fulanun fa'ala bi fulan aw fulanatun kadzdzabahu wahid wa saddaqahu tis'umi'atin wa tis'una wa tis'atun wa tis'un. Oh, orang ini berbuat ini dan itu. Itu kan itu akal syubhah. Ya, berita sedikit kemudian langsung bisa menjadi sesuatu yang dipercayai oleh banyak orang, apalagi berkaitan dengan kasus demikian gitu ya. Wa khabarul 'ashiq al-mutahattik 'inda an-nas fi hadzal bab yufidul qat' al-yaqini. Menurut orang lain tentang kondisi orang al-'ashiq al-mutahattik ini, yang mencintai dan dia berusaha mengumbar dan lain-lain itu cepat banget sampai kepada manusia, bahkan sampai ke derajat al-qat'i al-yaqini gitu. Kalau kita belajar tentang istilah qat'i sama dhanni itu kita kayak qat'i itu kayak apa ya, akurat gitu, kabarnya akurat, no debat, nggak ada yang bisa dipertentangkan gitu ya. Wes yakin katanya 100% kejadian itu apa adanya gitu ya. Bal idza akhbarahum maf'ul bihi an nafsihi kadiban wa iftira'an ala ghairihi jazamu bisidqihi jazman la yahtamilu an-naqid. Bal law jama'ahum makanan wahid ittifaqan jazmu anna dzalika min wa'di ittifaqin bainahuma. Intinya ini dampak bahaya yang ngeri sekali. Sampai nanti orang-orang akan segera percaya dengan seorang yang mencintai dan dia berkata yang tidak-tidak, mengumbarnya dan lain sebagainya. Itu bahaya sekali, itu bahaya sekali.
Wa bidzalika waqa'a ahlul ifki fit thayyibatil muthayyibati habibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu orang-orang yang ini kan kasusnya tentang haditsul ifk, tuduhan zina kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang dianggap main serong dengan Safwan ibn Mu'attal. Kisahnya masyhur yang juga dalam surat An-Nur diberitakan itu. Ini kan tuduhan keji sekali dari orang-orang yang dapat gosip sedikit gitu ya. Itu langsung dipercayain begitu. Udah gitu kan menyebar ke seluruh Madinah. Bahkan kalau kita baca kisahnya sedikit itu, Rasulullah sampai mendiamkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk beberapa saat. Ayahandanya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang apa yang terjadi sebenarnya dengan kamu dan Sofwan bin Mu'attal itu. Bahkan sampai benar-benar Madinah itu diliputi dengan gonjang-ganjing kabar yang tidak benar. Rumah tangga Rasulullah dihantam badai keras. Karena kalau benar terjadi, yang gosipnya memang pada asalnya tidak pernah terjadi itu akan menimpa rumah tangga Nabi, rumahnya Nabi SAW, yang itu akan mencederai dakwah misalnya. Sampai akhirnya, kalau kita baca surat An-Nur itu turun dari Allah tentang pembenaran itu. Kalau tidak salah, ingat saya baca itu, Ibunda Aisyah yakin bahwa akan turun ayat mengabarkan kejadian yang sesungguhnya bahwa beliau radhiyallahu anha dengan Safwan ibn Mu'attal tidak ngapa-ngapain gitu. Tapi di satu sisi, masya Allah, ibunda kita itu, ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu menganggap dirinya tidak pantas kalau sampai turun ayat untuk membersihkan namanya gitu. Dan ayat itu akan menjadi ayat Quran yang nanti akan dibaca sampai hari kiamat. Gitu ya. Banyak sahabat yang tatawul, artinya sampai masuk ke kubangan orang-orang yang ikut-ikutan ngegosipin kasus ini gitu. Sampai Abu Bakar Siddiq itu kan punya beberapa anak asuh gitu ya, kira-kira. Nah, anak-anak asuhnya ini terlibat ikut-ikut ngegosipin juga. Yang biasanya Abu Bakar memberikan santunan ditahan gara-gara ikut ngomongin hal-hal yang tidak baik. Tapi akhirnya ada sebuah ayat turun dalam surat An-Nur untuk mengabarkan kepada Abu Bakar untuk melanjutkan nafkahnya kepada orang-orang tadi. Singkat cerita teman-teman bahwa ini gosip gitu ya. Yang memang orang itu akan sangat percaya langsung bahkan dengan bukti-bukti yang sangat dikit dan minim. Kasusnya ini. Ya. Baik kita baca. Al-Mubarra'ah min fawqi sab'i samawat. Ibunda Aisyah yang disucikan namanya dari langit ketujuh itu. Bisyubhati maji'i Safwan bin Mu'attal biha wahdahu khalfal askar. Ya, dengan kedatangannya Safwan bin Mu'attal yang menyisir dan berada di belakang pasukan. Menyisir mungkin ada yang tertinggal. Hatta halaka man hal, kata Ibnu Qayyim. Sampai orang-orang yang ikut-ikutan gosip itu mereka celaka itu. Walaula an tawallallahu subhanahu bara'ataha wa dzabba anha wa taqdiba qadhifiha wa illa kana amran akhar. Melainkan Allah yang benar-benar membersihkan nama Ibunda Aisyah. Kalau nggak begitu, mungkin akan beda urusannya. Mungkin akan beda urusan dan cerita yang sampai kita. Dan Allah lebih tahu untuk kebaikan-kebaikan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Baik, wal maksud anna fi idhar al-mubtala 'ishqa man la yahillu lahu ittisal bihi man dhalahu adahu ma huwa adwan 'alaihi wa 'ala ahlihi wa ta'ridun li tasdiqi katsir minan nas dhununhum fih. Maksudnya adalah menunjukkan ya, orang-orang hal atau kondisi orang-orang yang sedang tertimpa penyakit itu juga ujian. Artinya ini diuji oleh Allah, bahkan jatuh kepada kezaliman sampai kalau sampai nanti mengganggu yang lainnya, keluarganya dan lain sebagainya itu. Wa in ista'ana 'alaihi biman yastamiluhu ilaihi imma bi raghbatin aw rahbatin ta'adda adh-dhulmu wantashar wa sara dhalika al-wasitah dayyuthan zaliman wa in idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad la'ana ar-ra'ish
wa huwa al-wasita baina ar-rashi wal murtashi fi isali rishwah, fama dhannu bid-dayuth al-wasita baina al-ashiki wal ma'syuq fil wasratil muharramah. Ini ada kaitannya mungkin dengan apa ya, teman-teman, kalau seorang pasangan suami atau istrinya misalkan dibiarkan begitu, itu ada semacam ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, kira-kira gitu. Singkatnya dari paragraf-paragraf yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini. Kita langsung kepada wa idza kana di halaman 502. Wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad naha an yakhtuba ar-rajulu 'ala khitbati akhihi aw yastam 'ala sawmi akhihi fa kaifa biman yas'a fi at-tafriq bainahu wa bain imra'atihi wa mati hatta yattasila bihima. Ini apa ya istilahnya, takhbib atau apa gitu ya. Jadi ada orang yang sudah punya keluarga diganggu gitu kira-kira untuk bisa berpisah dari pasangan sahnya, kemudian setelah berpisah baru diambil alih perempuan tadi itu. Kata Nabi, loh ini dalam urusan berkhitbah aja nggak boleh gitu. Seorang mengkhitbah perempuan yang sudah di atas khitbah saudaranya itu nggak boleh, apalagi sudah dalam ikatan. Maksudnya gitu teman-teman ya. Ya, semoga Allah jaga kita dari penyakit-penyakit yang membahayakan atau membinasakan ini. Amin. Wa usyaqqus suwar musa'iduhum min ad-dayyatha la yarawna dhalika dhanban. Fa in talaba al-'ashiq wasla ma'shukihi wa musyarakati az-zawji was-sayyid fa fi dhalika min ithmi dhulmi al-ghayr ma la'allahu la yaqsur an ithmi al-fahisha in lam yarub 'alayhi. Wa la yasqutu hatta al-ghayr bit-tawbah min al-fahisha fa inna at-tawbah wa in asqatat haqqa Allah fa haqqul 'abdi baqin. Lahul mutalabah bihi yaumal qiyamah fa inna zulmal walid bi ifsadi faladata kabidihi man huwa a'azzu alaihi min nafsihi wa zulmaz zawji wa ifsadi habibati wal jinayati ala firashihi a'zam min zulmihi bi akhdhi malihi kullihi wa lihada yu'dhihi dhalika a'zam mimma yu'dhihi akhdhu malihi wa la ya'dil dhalika 'indahu illa safku damihi faya lahu min zulmin a'zama ithman min fi'lil fahish. Ini singkatnya gini teman-teman. Orang yang berusaha mengambil pasangan sah orang lain itu kezaliman. Bahkan kezaliman lebih zalim daripada mengambil seluruh harta orang tersebut. Ya, itu kezaliman. Maka kita berlindung kepada Allah dari semua hal-hal yang membinasakan kita. Semoga Allah jaga kita, keluarga kita, anak-anak kita, juga orang-orang beriman dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan semoga Allah Azza wa Jalla juga meridhai kita dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang menjadi sesuatu yang halal bagi kita dan menjauhkan dari keburukan-keburukan yang lain. Baik, kira-kira itu teman-teman. Kita cukupkan sampai sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di episode atau pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah. Dan masih dalam pembahasan yang sama, yaitu tentang asyq, penyakit asyq. Yang ini sebenarnya teman-teman ya, kalau kita bahas dikit itu, di akhir-akhir kitab ini malah kalau boleh saya katakan itu jawaban dari soal yang jauh disebutkan oleh Ibnu Qayyim di awal kitab. Tapi dengan kedalaman dan keluasan ilmu beliau sangat mendetailkan sesuatu yang bahkan mungkin tidak secara langsung bersentuhan dengan jawaban, tapi didetailkan oleh beliau sampai membahas akidah, sampai membahas tentang apa segala macam. Tapi bab-bab yang akhir ini atau pasal-pasal yang akhir ini teman-teman, ini menurut saya adalah jawaban dari pertanyaan seorang anak muda yang di awal kitab ini ditulis atau yang melatar belakangi ditulisnya kitab ini, yaitu seorang anak muda yang bertanya dan meminta solusi dari penyakit ishq atau cinta terlarang yang ada dalam dirinya. Wallahu taala alam. Kira-kira itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.